Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah memulai diskusi tentang Basarnas ke depan dan juga hal-hal yang terkait dengan objek yang menjadi kajian nanti Basarnas dan fungsi Basarnas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang seperti yang sampaikan moderator, Basarnas ini sudah hampir 27 tahun. Hampir 27 tahun ya, lebih malahan. Nah, saya melihatnya, kalau dilihat dari data, sengketa yang diselesaikan oleh Basarnas memang belum terlalu banyak. Nah, oleh karena itu, ada problem tertentu, terutama kaitannya dengan bisnis syariah ini, karena sebenarnya dimulai dari 93 ketika Bank Muamalah itu diluncurkan zaman Pak Harto, dan itu perjuangan MUI murni. Saya masih ingat bagaimana Kiai Hasan Basri dan jajaran MUI lainnya meyakinkan Presiden Soeharto dan juga Menteri Keuangan saat itu adalah JB Sumarlin yang Katolik taat ketika menggunakan kata syariah dan syariat. Nah, konon kabarnya Pak Hasan Basri bisa meyakinkan bahwa ini bukan kaitannya seperti istilah syariat dalam Piagam Jakarta, kan mereka alergi itu kalau Piagam Jakarta. Nah, oleh karena itu berkenaan dengan berdirinya atau Bank Muamalah diresmikan, tidak lama kemudian juga Badan Arbitrasi Syariah juga didirikan. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk Mas Rif, tolong saya dibukakan untuk share screen-nya. Pak Zauhari, ya. Sampun Pak Zainal. Share screen-nya saya dibukakan. Sudah, Prof. Sudah ya? Ya. Saya coba petakan masalah Basarnas dan arah kebijakan. Kira-kira ada beberapa hal yang menjadi kondisi Basarnas sekarang ini. Pertama adalah rendahnya pemanfaatan Basarnas MUI dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Nah, ini bisa dilihat dari data-data di Pak Jawari dan juga di Lembaga Peradilan Agama. Karena memang untuk menyelesaikan ini ada dua pendekatan, ada kewenangan absolut pengadilan agama setelah ada perubahan Undang-Undang Peradilan Agama itu. Kemudian yang kedua adalah melalui arbitrase. Nah, di sini arbitrase syariah. Nah, saya pernah dengan mahasiswa melakukan beberapa penelitian kaitannya dengan praktek syariah di dalam peradilan, menyelesaikan sengketa syariah di pengadilan agama. Ternyata memang belum terlalu banyak perkara yang diselesaikan atau diperkarakan di lembaga peradilan agama. Nah, oleh karena itu, ini juga hal yang perlu kita terus galakkan untuk disosialisasikan sehingga para pelaku bisnis syariah ini tidak ragu-ragu dan tidak gampang ya ketika mereka terjadi perselisihan bisnisnya melalui syariah. Yang kedua adalah apakah
Basarnas sudah memiliki arbiter syariah yang resmi. Saya khawatir nanti mengangkat dirinya sendiri sebagai arbiter. Nah, ini arbiter syariah yang resmi, seperti yang arbiter di BANI, itu penting karena profesionalisme sebagai arbiter dalam menyelesaikan sengketa syariah juga perlu diformalkan. Ini juga menjadi kendala kita kondisi saat ini. Kemudian bagaimana manajemen organisasi dan jejaring kerjasama di lingkungan Basarnas sendiri. Bagaimana hubungannya dengan lembaga peradilan, bagaimana hubungannya dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Saya belum melihat pamannya kalau di BANI ada undang-undang tentang BANI. Sehingga putusan BANI yang final mengikat pun itu juga masih bisa digugat ke lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Nah, sekarang kira-kira Basarnas itu sebagai lembaga arbitrase, apakah juga mempunyai atau bisa merujuk kepada norma hukum positif yang ada, apakah itu lembaga peradilan atau lainnya. Karena sampai hari ini kan belum ada undang-undang tentang Basarnas itu sendiri atau arbitrase syariah. Di samping ada undang-undang keuangan syariah, apakah itu tentang perbankan, apakah tentang asuransi, tetapi belum ada penyelesaian secara arbitrase syariah melalui positivisasi dalam undang-undang. Ini juga menjadi problem kita nanti. Kemudian aspek legalitas dan legitimasi Basarnas. Sepanjang yang saya pahami, Basarnas hanya bagian dari MUI. Jadi ini sebagai lembaga internum. Internum padahal landasan konstitusionalnya sudah hukum positif. Eksternum negara sudah ada di dalamnya. Nah, jadi ada internum dan eksternum yang berhadapan. Ini juga harus kita selesaikan. Ini pekerjaan besar untuk Basarnas. Sehingga Basarnas itu sebagai lembaga satu-satunya arbitrase syariah nasional ya, yang memberikan satu putusan hukum melalui landasan-landasan syariah. Nah, problem ini menjadi satu problem yang cukup kuat sehingga memang perlu kajian yang mendalam. Jadi aspek legal sehingga nanti legitimasinya jadi lebih kepada pengakuan masyarakat atas kebutuhannya itu merasa nyaman. Kan hukum itu harus bisa membahagiakan dan menenangkan, menenteramkan masyarakat. Nah, dengan demikian ini juga jadi problem ke depan yang besar. Nah, sampai hari ini kita hanya SK-nya dari bagian MUI. MUI itu persekutuan. Nah, berarti Basarnas bagian dari MUI, bukan badan tersendiri sebagai badan arbitrase, sebagaimana badan arbitrase lainnya. Apakah nasional maupun internasional. Nah, di dalam kancah internasional juga belum ada badan atau arbitrase internasional syariah juga belum ada. Nah, gimana nanti kalau ada bisnis-bisnis syariah yang melibatkan dunia lain, artinya negara lain dengan perjanjian syariah internasional dengan negara-negara lain, nah itu kan perlu ada semacam arbitrase yang sifatnya ditunjuk, ditetapkan oleh masing-masing pihak. Bisa yang
Indonesia sebagai bagian juga arbitrase bisa menyelesaikan persoalan itu. Berarti ini kan perlu satu legalitas dan tentunya nanti legitimasi atau kepercayaan dari masyarakat pelaku bisnis baik nasional maupun internasional. Ini juga menjadi bagian hal yang sangat urgen menurut saya yang perlu kita sikapi secara akademik dan secara operasional sehingga pikiran-pikiran kita tentang Basarnas bukan sekedar sengketa, selesai sengketa, tetapi banyak hal yang terkait dengan itu. Oleh karena itu, kalau saya lihat masalahnya ini adalah jadi ada legalitas dan manajemen, ada kecukupan dan status arbiter. Ini status arbiternya kita harus selesaikan secepatnya ini. Jangan sampai nanti yang menyelesaikan itu tidak punya kewenangan. Kemudian peningkatan kompetensi berarti ada pelatihan-pelatihan, baik itu nanti arbiter maupun juga nanti pelaku-pelaku bisnis ketika ada konflik. Nah ini nanti bisa kita kerjasamakan, katakan pokoknya dengan DSN. DSN itu produknya luar biasa, banyak sekali, ratusan itu. Mungkin ya Pak Azhar ya, mungkin ribuan kali ya, fatwa-fatwa atau pedoman-pedoman. Yang itu belum belum dipahami oleh para pelaku bisnis syariah, kecuali para mahasiswa yang sedang studi dan para pelaku yang memang concern terhadap itu. Nah ini perlu nanti kerjasama dengan DSN dalam kerangka menyusun, kan DSN jadinya internum. Jadi menyusun semacam hukum materialnya untuk Basarnas. Basarnas sih belum ada hukum materialnya. Ya rujukannya ya fatwa di DSN itu. Jadi internum. Kemudian yang ketiga masalahnya adalah persoalan pengendalian. Nah ini lebih kepada pengawasan dan lain-lain. Nah dengan demikian pengendalian ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang berikutnya jejaring kerja organ. Jadi Basarnas harus mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga lain. Nah, ini yang menjadi PR kita, menjadi masalah kita. Jadi problem yang harus kita pecahkan dan ini menjadi sesuatu kekuatan, bukan menjadi sesuatu masalah yang kita biarkan, tapi masalah yang harus kita jawab. Kemudian, nah ini menyusun hukum acara. Ini saya lihat sudah ada yang ditandatangani oleh Pak Yudo, itu tentang hukum acara, pedoman beracara di itu. Ini ada, nanti bisa itu kita kaji ulang, bisa disempurnakan. Kalau memang sudah cukup, tinggal kita bukukan. Jadi bisa juga nanti kita buat website gitu sendiri ya Pak Azhar. Hukum-hukum acara, informasi segala macam itu bisa kita masukkan di file itu yang bisa diakses oleh seluruh umat Islam atau pelaku bisnis. Nah, layanan-layanan informasi kita ini penting sehingga akuntabilitas, nah ini kinerja dari Basarnas itu bisa dipertanggungjawabkan dan orang kalau soal akuntabilitas itu mengemuka dan orang percaya, insya Allah Basarnas menjadi lembaga yang sangat dipercaya oleh masyarakat dan menjadi pilihan utama seperti yang di Jepang itu. Kemudian pendanaan, nah ini saya kira memang perlu kerja-kerja profesional, perlu semacam pendanaan yang halalan thayyibah sehingga pendanaan ini untuk menggerakkan organisasi. Jadi bagaimana nanti pendanaannya, sistemnya dan lain-lain itu perlu dibahas secara mendalam. Nah, dengan demikian saya mencoba untuk kaitannya dengan problem. Jadi saya awali dari masalah tadi, kemudian perspektifnya adalah problematika transformasi hukum. Karena saya melihat bahwa ini adalah persuasive source, artinya sumber-sumber persuasif yang sifatnya internum.
tetapi secara material itu menjadi sumber rujukan untuk mengesahkan penyelesaian sengketa. Ini yang apa namanya menjadi penting karena rujukannya adalah agama. Nah, ini sudah ada political will yang baik, politik hukum untuk bidang hukum perdata atau hukum bisnis. Maka politik hukum syariah itu cukup kuat yang diawali dengan apa namanya undang-undang tentang perbankan syariah, kemudian merembet ke undang-undang yang lain. Dan sekarang negara itu sudah hadir di dalam praktek syariah. Jadi nggak alergi lagi syariah. Negaranya yang alergi ini kan politiknya. Tapi dalam konteks bisnis tidak. Ini longgar. Nah, ini sebenarnya kesempatan 85% umat Islam untuk memperkuat ekonomi syariahnya. Saya masih ingat betul pernyataan Akil Mukhtar itu, yang hakim dulu anggota DPR, yang memasukkan perubahan undang-undang peradilan agama, kewenangan bukan bisnis syariahnya, tetapi justru ekonomi Islam. Lebih luas lagi. Yang itu kemudian ditulis oleh Mas Tawam Raharjo, panjang lebar tentang ekonomi Islam itu. Nah, ini politik hukumnya sudah mendukung. Berarti tinggal bagaimana materi muatan atau penormaan. Ini yang menjadi problem kita sebagai hukum material nanti. Apakah hanya berupa fatwa-fatwa, apakah kemudian ini kita karena sudah ada apa namanya undang-undang perbankan syariah, undang-undang asuransi, undang-undang kaidah perbankan syariah, asuransi syariah, prakteknya, kemudian yang jelas tentang keuangan syariah dan bisnis syariah, termasuk juga pariwisata dan lain-lain, semua kaitannya dengan bisnis syariah perlu hukum material, sehingga perlu undang-undang tentang itu hukum materialnya peradilan agama di bidang apa namanya bisnis syariah itu atau ekonomi Islamnya. Nah, Basarnas sendiri itu merujuk pada undang-undang itu, atau memang sementara ini masih perspektifnya adalah internum, forum internum. Ini menjadi problem kita semuanya, sehingga kalau istilahnya Pak Kiai Ma'ruf Amin itu positivisasi, nah gitu. Positivisasi hukum syariah ke dalam hukum nasional. Nah, itu kita mulai umpamanya gini ya, perubahan KUHP. Kebetulan saya terlibat menyusun itu, bagaimana MUI merumuskan tentang perzinahan, bagaimana merumuskan tentang perkosaan. Itu dengan bahasa-bahasa hukum akhirnya bisa diterima dan itu adalah agama. Jadi menghapus apa namanya overspell. Itu semacam begitu. Nah, dengan demikian nanti ini bisa pendekatannya utuh, norma seutuh, bisa juga bagian-bagian dari perundang-undangan lainnya. Dia ada muatan-muatan pamannya tentang hukum perbankan, kan hukum perbankan syariah sudah ada. Nah, itu nanti dimasukkan konteksnya sengketa-sengketa syariahnya. Kemudian pendekatan keilmuan, berarti ini kajian-kajian. Ini yang saya sudah mulai ikut ini, forumnya Pak Asharuddin ini. Menarik sekali itu. Pendekatan-pendekatan kajian. Nah, ini akan kita temukan berbagai temuan-temuan hukum. Nah, baru kelembagaan hukumnya, tadi Basarnas, dan kelembagaan hukum lainnya seperti lembaga peradilan agama. Jangan sampai nanti lembaga peradilan agama itu hanya untuk apa namanya cara rujuk gitu ya.
waris, hanya jangan-jangan itu, tetapi juga bagaimana bisnis syariah itu menjadi bagian penting. Sehingga nanti bekerjasama dengan Mahkamah Agung itu, dengan lembaga peradilan agama, bahwa kasus-kasus kalau pilihannya memang di arbitrase syariah, maka tidak perlu lagi bisa dikoreksi kembali di lembaga peradilan. Kita tidak perlu meniru Bani, tetapi justru Basarnas Sandi adalah final and binding. Nah, dengan demikian nanti kuat ini kelembagaan hukumnya di Basarnas dan kelembagaan hukum penyelesaian sengketa syariah di lembaga peradilan. Ini problemnya, maka satu hukum untuk satu masyarakat atau berbagai hukum untuk berbagai masyarakat. Apakah unifikasi dan kodifikasi ataukah unifikasi cukup unifikasi saja atau kodifikasi saja? Kalau unifikasi bisa kaitannya dengan seperti kompilasi. Ini seperti fatwa-fatwa MUI dan fatwa DSN. Tapi kalau dikodifikasi, maka ini bisa hanya politik hukumnya, isinya tidak. Seperti hukum perkawinan. Perkawinan itu adalah sah apabila dijalankan menurut hukum agama. Nah, agama. Jadi rinciannya bagaimana tergantung pahamnya. Nah, oleh karena itu, unifikasi dan kodifikasi mungkin bisa kita jajak, tetapi ini jangka panjang. Jangka panjang. Ini menjadi nanti problem-problem yang harus kita selesaikan. Nah, dengan demikian, penormaan kontribusinya ini adalah bisa pada lembaga peradilan, bisa pada Basarnas kita ini, dan lembaga-lembaga lain seperti DSN. Banyak lembaga fatwa-fatwa MUI yang kemudian menjadi undang-undang. Contohnya undang-undang jaminan produk halal, itu semuanya dari fatwa MUI yang kemudian dirumuskan menjadi bahasa undang-undang. Ini menjadi problem kita, dan sinergi kita nanti tujuannya adalah memberikan kontribusi yang cukup kuat di dalam hukum nasional kita. Jadi tidak ada dikotomi nanti ini hukum yang di luar hukum nasional gitu ya. Seperti yang Belanda pisah-pisahkan itu, untuk masyarakat ini berlaku ini, masyarakat ini berlaku di Belanda BW, kemudian Inlander hukum adat, hukum misalnya nggak disebut gitu. Nah, karena yang membagi ya orang Belanda, yang bukan kesultanan gitu. Nah, oleh karena itu perspektifnya tadi itu ada dua, yaitu persuasif sos dan adoratif sos. Jadi ini adalah sebagai hukum nasional, ini masih menjadi pemikiran dan rumusan-rumusan. Seperti di SN itu ada di persuasif. Di persuasif. Nah, bagaimana fatwa-fatwa di SN di bidang bisnis syariah itu, atau juga termasuk sengketa syariah, itu nanti menjadi otoritatif. Kalau itu berarti perjuangan di bidang hukum itu juga bisa kuat. Ini perspektif prosesnya. Jadi ada persuasif, kemudian ada penafsiran, rumusan, paket metode, pelakunya internom, bentuknya itu fatwa yang seperti DSN. DSN itu melakukan seperti ini kalau kita rumuskan. Nah, dengan demikian pertanyaannya untuk ini, apa yang telah dan harus kita lakukan? Ini pertanyaannya. Untuk Basarnas kita ini jangan sampai kemudian ada ungkapan itu, adanya sama dengan tidak ada. Jadi masyarakat tidak terlalu butuh, bisa selesaikan sendiri atau ke lembaga-lembaga peradilan atau lembaga mediasi, tapi mediasi yang masih berserakan, tidak terorganisir. Nah, oleh karena itu, Bapak, apa yang kita lakukan? Ya kita tentukan nanti visi-visinya seperti apa,
kita kaji faktor-faktor peluang dan ancamannya secara eksternal, faktor-faktor kekuatan dan kelemahan internal. Nanti kita analisis SWOT-nya, sehingga kita akan menetapkan tujuannya apa, menetapkan kebijakan seperti apa, menetapkan strategi pencapaian seperti apa. Bidangnya adalah desain program harus terkait dengan kelembagaan, sarana prasarana, jejaring kerjasama, dan personil kaitannya arbiter. Nah, katakan umpamanya begini, seluruh pengurus nanti Basarnas umpamanya, kita harus mengikuti pelatihan arbiter, umpamanya gitu. Jadi punya sertifikat arbiter. Baru kemudian kita akan melatih bersama nanti teman-teman PASI yang belum menjadi arbiter syariah, ayo kita itu kan. Tapi saya mungkin ya, kan dugaan saya, teman-teman PASI mungkin belum punya sertifikat arbiter itu. Karena belum ada lembaga yang mengesahkan arbiter syariah. Apakah memang Mahkamah Agung sudah ada, saya belum tahu. Nanti tinggal kita cek ke Mahkamah Agung. Nah, sebab nanti ke depannya itu sertifikasi arbiter, kaitan khusus arbiter, kita rancang itu Mahkamah Agung dan MUI. Jadi MUI yang memberikan rekomendasi, tapi sertifikatnya ditandatangani oleh dua lembaga ini. Sehingga MUI itu nanti sejajar dengan lembaga negara. Jadi di dalam konteks arbiter ini. Karena penyelesaian sebenarnya dengan arbitrase itu penyelesaian negara hadir tapi didelegasikan kepada lembaga tertentu. Seperti notaris. Notaris itu orang-orang swasta profesional yang melalui proses-proses pendidikan, sertifikasinya ada yang diberikan negara. Untuk PPAT oleh BPN, untuk notarisnya oleh kementerian. Jadi negara hadir tetapi kemudian didelegasikan dia sebagai pejabat negara di bidang kenotariatan. Nah gitu. Nah arbitrase juga begitu nanti. Kita kembangkan seperti itu. Dengan demikian ini mendapatkan satu kepercayaan luar biasa nanti dari masyarakat. Tapi bukan berarti ini negara gitu ya. Nah fungsi-fungsi negara di dalam memfasilitasi bagaimana umat beragama menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan itu, nah prakteknya adalah salah satunya melalui Basarnas ini. Nah idealisasi Basarnasnya itu adalah, saya rumuskan begini, menjadi organ yang maju dan akuntabel. Bisa juga menjadi organ yang maju, terpercaya, dan akuntabel. Jadi kita nanti betul-betul profesional gitu ya. Jadi ada keharmonisan di dalam pengelolaan Basarnas ini, kemudian modal insani yang memadai dalam arti pengelola dan para arbiternya, kemudian infrastruktur, saya kira ini masih bisa kita, ini memang harus memadai, tetapi nanti bisa kita usahakan yang kecil pun masih bisa kita lakukan. Kemudian program-program kita yang berkualitas, termasuk kajian-kajian, nanti tata kelola yang akuntabel. Nah, artinya Basarnas MUI ini adalah organ yang modern, terpercaya, maju, dan akuntabel. Artinya sebagai layanan penyelesaian sengketa bisnis syariah atau sengketa syariah itu secara profesional. Nah, oleh karena itu nanti ya ini nanti kita benchmarking dengan DSN yang punya standar-standar. DSN itu kalau membuat fatwa itu ada strukturnya, standar sudah. Standarnya sudah ada, tinggal ini masalah apa, oh ini. Jadi formatnya sudah ada,
sehingga memudahkan kajian-kajian yang membaca pun dari fatwa-fatwa DSN itu juga sangat mudah. Nah, dengan demikian kalau dia sudah punya standar, ini nanti ada pengakuan. Bahkan standar-standar nanti SOP-nya itu profesional. Semua lembaga profesional itu akan didaftar sebagai lembaga satu profesi. Jadi nanti bisa arbiter itu bisa juga kita apakah perlu didaftarkan sebagai profesi atau apa gitu ya. Karena mereka sudah punya organisasi, berarti organisasi profesi. Nah, dengan demikian profesionalisme itu ya harus didasarkan ilmu, dan yang kedua adalah keterikatan ini moral, integritas. Nah, oleh karena itu dalam menjawab idealisasi ini ya harus kerjasama di gambarannya. Sukses itu nggak bisa sendiri. Jadi namanya organ atau organisasi itu adalah kumpulan yang di dalamnya adalah terbagi berbagai kekuasaan-kekuasaan tertentu. Tetapi tidak bisa dia kerja sendiri, harus bekerja sama. Jadi mari kita bangun, kita kembangkan Basarnas ini secara bersama, tetapi dengan penuh pembagian kedudukan, kewenangan, fungsi, dan tugas yang jelas. Gitu ya. Oleh karena itu perlu konsolidasi. Pertama, konsolidasi organisasi, itu konteksnya adalah bagaimana konsolidasi manajemen dan keuangan. Ini penting, karena administrasi keuangan 50% organisasi itu dapat mencapai tujuan. Kalau keuangannya nggak beres, itu pasti organisasinya nggak beres. Sudah pasti. Coba saja Anda praktekkan di tempat-tempat lain kaji. Kalau keuangannya tidak amanah, organisasinya pasti amburadul. Ini perlu nanti kita buat semacam standar-standar pengelolaan yang akuntabel. Yang kedua adalah konsolidasi program baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ini penting nih. Ini nanti bisa kita rakerkan, nanti akan dirumuskan oleh teman-teman, dan sampai sebelum tanggal 13 ini kita terus gulirkan untuk pemikiran-pemikiran yang kondusif, yang ke depan. Jadi semua anggota pengurus Basarnas itu punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasan-gagasan program-program yang bisa dan mampu kita lakukan. Kemudian konsolidasi SDM ini termasuk internal pengurus maupun juga tadi bagaimana berbagai potensi yang ada di dalam pengurus ini itu bisa kita daya gunakan sesuai dengan potensinya. Termasuk di sini adalah SDM di sini adalah arbiter. Nah, pengembangan jejaring kerjasama kelembagaan ini termasuk nanti menjadi PR kita adalah yang tadi kerjasama dengan Mahkamah Agung untuk pengembangan kualitas arbiter, termasuk sertifikasi arbiter, dan kemudian dengan lembaga-lembaga peradilan dalam bidang kajian dan hal-hal lain yang terkait dengan bagaimana arbitrase ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ada 5 konsolidasi, jadi organisasi, kemudian manajemen dan keuangan, pengembangan jejaring kerjasama, konsolidasi SDM dan program. Oleh karena itu, kira-kira arah kebijakannya ada 7 kemungkinannya. Nanti ini bisa kita akan rumuskan lebih menjadikan Basarnas sebagai bagian organ MUI yang inklusif, jadi terbuka, yang berwibawa dan dinamis. Artinya kita tidak tertutup kritik
tidak tertutup usulan, jangan sampai nanti ada pendapat berbeda, kok itu menjadi sebuah pertarungan yang tidak tidak elok gitu ya. Jadi inklusif kita ini menjadikan kita ini terbuka. Memperbaiki manajemen pengelolaan bencana berdasarkan prinsip good organization government. Jadi bagaimana prinsip-prinsip good governance dalam sebuah organisasi. Banyak, apakah itu konteksnya transparansi, fairness, ya, kemudian accountability dan independen, termasuk juga impartiality. Jadi tidak bisa membeda-bedakan. Tetapi nanti ada semacam kode etik. Jadi kita harus menyusun nanti kode etik bagi arbiter. Katakan umpamanya saya arbiter, kemudian ada adik saya menyelesaikan kasus, saya harus mundur dari arbiter, tidak boleh. Jadi kode etiknya nanti akan kita susun. Jadi di dalam arbiter nanti code of conduct dan code of ethic itu harus ada. Dua hal itu yang harus itu. Nah, oleh karena itu dia harus amanah, profesional dan transparan serta akuntabel yang berbasis IT ya ini. Nanti kita belajar sama DSN-nya Pak Ashar nih. Harus by IT. Karena sekarang beberapa pengadilan pembacaan putusan tidak perlu hadir, cukup dengan IT. Ada dedikasi, ada integritas para pengelola. Nah ini yang harus dibangun. Integritas, komitmen. Nah komitmen para jajaran pengurus terhadap Basarnas ini mari kita nanti tumbuhkan. Salah satunya adalah membiasakan diri kita ketemu. Ketemu baik ketemu dalam perspektif intelektualitas, diskusi, nanti kita lakukan setiap gitu ya, Selasa malam atau Rabu malam gitu ya. Setiap minggu nanti topik, sehingga itu pun menjadi bagian tadi pengembangan keilmuan di bidang kasus bisnis syariah. Nanti bisa kita bukukan, bisa kita e-book, bisa kita juga yang mudah di-share oleh berbagai pihak. Sehingga nanti juga Basarnas itu sebagai tempat studi, di samping DSN gitu. Tempat studi. Nah ini ya, menyusun dan menerapkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel saya kira. Ya. Menyusun perangkat kerja profesional. Nah ini, dalam bentuk buku panduan yang komprehensif sesuai standar. Jadi ada semacam nanti pedoman-pedoman termasuk tadi kode etik dan lain-lain. Kemudian yang kelima, meningkatkan profesionalisme para arbiter. Nah, nanti kalau memungkinkan termasuk mediator. Nah, sebenarnya mediator dengan arbiter itu sangat berbeda. Karena mediator itu bisa berdiri sendiri dia sebagai profesi seperti kayak pengacara advokat. Nah ini apakah mediator itu bagian dari Basarnas atau nanti bagian kerjasama dengan itu. Jadi dikerjasamakan dengan Mahkamah Agung karena mediator syariah itu belum ada sampai hari ini. Yang ada adalah mediator syariah yang memang diakui oleh masyarakat. Umpamanya Pak Kiai, ya Pak Ashar, umpamanya Pak Ashar saya punya problem ini, tolong apa kira-kira jalan keluarnya. Kemudian ini, kemudian bisa nggak Anda mendampingi saya untuk berdamai atau menyelesaikan masalah dengan pihak yang satunya. Banyak yang begitu. Itu kan informal, jadi informal mediator. Jadi nanti mediatornya harus mediator profesional yang sah. Yang keenam, memperluas jaringan kerjasama networking, baik nasional maupun nanti internasional.
Yang ketujuh, meningkatkan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap seluruh kinerja kelembagaan Basarnas. Nah, sehingga nanti dibuatlah divisi ya, divisi di dalam organ Basarnas ini. Ada memang divisi khusus konteksnya sengketa, layanan sengketa, ada divisi untuk capacity building, baik terhadap arbiter maupun juga masyarakat, pelatihan-pelatihan. Nah, ini nanti bisa kerjasama dengan DSN, pelatihan-pelatihan mengenai bisnis syariah dan penyelesaian sengketanya. Pelatihan-pelatihan terhadap notaris syariah. Ini karena notaris syariah baru satu-satunya yang ada itu studinya ada di UNS Solo. Jadi Universitas Negeri 11 Maret Solo itu ada khusus tentang pendidikan notariat syariah. Nah, nanti kebetulan dekannya teman saya bisa kita kerjasamakan. Dari kebijakan ini sekiranya sasarannya, pertama terjun Basarnas sebagai organisasi yang terpercaya, berwibawa dan akuntabel. Jadi kebijakan satu sasarannya ini nanti. Terjadinya pembenahan dan penataan manajemen organisasi berdasarkan prinsip good organization government. Kemudian yang ketiga, tersedianya sistem dan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Kemudian yang keempat, tersedianya buku panduan kinerja Basarnas dan hukum acara. Terjadinya peningkatan profesionalisme arbiter atau mediator syariah. Terjadinya kerjasama dengan berbagai pihak program capacity building, tadi jejaring kerja. Kemudian tersedianya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap seluruh kinerja kelembagaan. Nah, 7 sasaran ini yang menjadi bagian dari organ kita ini, sehingga ketika kebijakannya strateginya ya ini harus ada peningkatan kualitas pengelolaan, tentunya dengan berbagai sistem dan subsistem dan mekanisme dan prosedur. Kemudian peningkatan kualitas arbiter, mediator syariah, kemudian peningkatan proses pelaksanaan penanganan sengketa bisnis syariah yang sederhana, cepat, dan murah. Kemudian peningkatan kualitas layanan kepada umat dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah, termasuk layanan-layanan sifatnya informandum. Jadi memberikan informasi dengan ramah, dengan mudah, jadi masyarakat bisa mudah mengakses. Nah, itu nanti pakai IT. Jadi masyarakat kalau mau konsultasi atau mau mengetahui gimana ini, tinggal klik, menyelesaikan ini segala macam. Nanti konten-kontennya nanti bisa dibuatkan. Kemudian peningkatan kerjasama, tadi jejaring, kemudian pembinaan. Jadi ada 6 strategi, ada 7 tadi untuk kebijakan dan sasarannya. Nah, oleh karena itu, kira-kira inilah yang sebagai pengantar diskusi kita. Nah, saya ini singa itu selalu begini, dibilang survival is the most basic instincts, katanya. Setiap pagi di padang Afrika, rusa-rusa terbangun dengan 2 pilihan. Berlari sekuat tenaga atau menjadi hidangan bagi raja hutan atau singa. Begitu juga setiap pagi di padang Afrika, singa-singa terbangun dengan 2 pilihan. Berlari mengejar rusa atau mati kelaparan. Nah, ini kira-kira Basarnas itu harus kita pacu seperti ini. Filosofi ini. Jadi tidaklah penting Anda pilih menjadi rusa atau singa, tapi yang pasti berlarilah sekencang mungkin saat fajar menyingsing, artinya berusaha. Seperti ayam itu, tidak pernah ayam begitu bangun tidur lagi itu nggak pernah. Ya kan? Habis sholat subuh terus tidur. Nah, itu ada hadisnya itu ya, Pak Azhar ya. Ayam molor, Pak. Itu ciri manusia yang nggak produktif itu setelah subuh tidur lagi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Pak Azhar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.